Shalom, berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Setiap Pagi. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian. Kasih Allah. Pagi hari ini kita boleh melihat betapa kasih Allah melimpah dan bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Roma. Masih kita dalam eksposisi kitab Roma, dan saya mengajak saudara melihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Saya membacakannya, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, luar biasa kebenaran ini. Di dalam konsep manusia, banyak orang berpikir, ya, dalam konsep banyak para teolog, bahkan saya mau tegaskan di sini, memikirkan bahwa keselamatan kita itu adalah andil dari usaha manusia. Bahkan banyak konsep bahwa dengan kita menaati hukum Taurat, maka kita akan dapat diselamatkan. Bahwa hukum Taurat punya peran menyelamatkan banyak orang. Hukum Taurat dan siapa yang menaati hukum Taurat bisa dapat diselamatkan. Ini konsep-konsep yang berkembang dalam kekristenan. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita, justru oleh hukum Taurat
kita terjerat. Di sana dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saudara, Anda tahu bahwa justru oleh hukum Taurat, kita kembali ke Roma pasal 3 ayat 20, Roma pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat diberikan, ditambahkan supaya dosa semakin banyak, semakin kelihatan. Kenapa demikian? Karena begini, hukum Taurat bukan jalan keluar. Hukum Taurat bukan cara Allah menyelamatkan manusia. Tapi Allah memberikan hukum Taurat agar supaya orang-orang semakin sadar. Kalau nggak ada hukum, kita nggak pernah tahu. Saudara perhatikan baik-baik. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa di Roma pasal 3 ayat 23. Kenapa? Karena apa? Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia juga menegaskan begitu. Paulus menegaskan di dalam kitab Galatia. Sangat jelas tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena dia melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena Allah menambahkan hukum Taurat di pasal 6, pasal 5 ayat 20 tadi, bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin nyata. Ya kalau tidak ada hukum Taurat, kita nggak tahu. Hukum Taurat bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan menyembah dan lain sebagainya. Ketika Anda melanggar aturan itu, ingat hukum. Kalau dia katakan jangan masuk, saudara. Ketika Anda masuk ke sana, Anda terjerat dengan hukum itu. Anda tidak pernah tahu bahwa berdusta itu dosa. Kita nggak pernah tahu mencuri itu dosa. Kita nggak pernah tahu mengingini, iya kan? Itu dosa. Tapi yang kitab hukum Taurat menjelaskan dalam hukumnya bahwa tidak boleh, jangan. Nah kalau Allah bilang jangan, Anda langgar, Anda semakin menambah. Catatan dosa semakin bertambah banyak. Ini jelas Alkitab ya, tidak main-main. Memberikan pengertian kepada kita bahwa semakin ada dengan adanya hukum Taurat, kalau itu menjadi ukuran bagi kita, justru hukum Taurat itu akan memperlihatkan kebobrokan. Hukum Taurat itu akan memperlihatkan keburukan. Hukum Taurat itu akan memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Jadi saudara, ini penting. Saudara perlu pahami ini, karena kalau Anda tidak memahami ini, Anda terus-menerus ada di dalam dosa. Karena semakin Anda menjadikan hukum Taurat sebagai ukuran hidup saudara untuk berkenan kepada Allah, maka saudara akan berada dalam bayangan maut setiap hari. Karena justru oleh hukum Taurat, Anda dan saya mengenal dosa. Itu dia. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat kita mengingini nggak masalah kan? Kalau tidak ada hukum Taurat kita mencuri nggak masalah. Kita nggak tahu karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Tapi ketika ada hukum Taurat, Anda terjerat. Jadi di dalam Alkitab itu hukum Taurat ada 10 hukum. Dari 10 hukum ada 316 peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang kehidupan orang Israel, kalau saya menjelaskan dalam teologi dispensasi, ya kan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berjemaat, itu semua diatur. Berbangsa dan bernegara itu diatur oleh orang Israel di dalam hukum Taurat itu, sehingga mereka punya kaca. Hukum Taurat berfungsi sebagai cermin untuk menuntun orang dapat hidup benar dan tidaknya. Hukum Taurat itu yang memberitahukan Anda hidup benar dan tidak, itu dikasih tahu oleh hukum Taurat. Dengan adanya hukum Taurat, hidup Anda terang benderang dilihat. Jadi itu sebabnya untuk memperoleh jalan keselamatan tidak dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat Allah berikan untuk menuntun bangsa Israel supaya mereka berjalan dalam relnya Allah. Hati-hati ketika mereka bertindak salah, mereka dijerat oleh hukum itu. Jadi ini dia, perhatikan baik-baik. Justru oleh hukum Taurat, jadi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin menjadi
banyak, semakin terlihat semakin banyak. Jadi saudara lihat bagaimana luar biasanya kebenaran ini dinyatakan kepada kita, supaya kita bisa terbuka pikiran saudara dan saya, terbuka. Jangan mengikuti, jangan dengar saja tanpa Anda belajar memahami. Maksud Tuhan menulis surat ini untuk dibagikan kepada kita. Kita lihat, jangan jadikan hukum Taurat sebagai standar hidup rohani untuk masuk surga, tetapi untuk menuntun hidup bangsa Israel berjalan dalam kebenaran Allah. Hukum Taurat diberikan supaya mereka terus jalan dalam relnya Allah, bukan ikuti kemauan mereka. Jadi ini jelas supaya saudara dan saya pahami. Untuk memperoleh kasih karunia bukan hukum Taurat jalannya, tetapi untuk memperoleh surga, untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh pembebasan, untuk memperoleh penebusan, untuk memperoleh pengudusan hidup. Saudara harus memiliki Kristus dengan kasih karunia yang ditawarkan kepadamu. Dengan itu saudara dan saya dibebaskan, termasuk dari hukum Taurat. Kita akan bahas selanjutnya. Saudara ikuti saya, kita akan lanjut dalam ayat ini untuk besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.